Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cica Angela Putri, NIM 1913201012, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan, Universitas Purdeko Bukit Tinggi, dengan dosen pembimbing Ibu Santria Deli Susanti, SST MKes, dengan mata kuliah tugas Promkes. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi saya yang berjudul bencana dari COVID-19. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bencana COVID-19 atau coronavirus. Nah, apa itu COVID-19 atau coronavirus? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang dapat menyebabkan infeksi saluran pernafasan pada manusia. Gejala dari COVID-19 menyerupai flu, demam, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Nah, apa itu bencana COVID-19? Bencana COVID-19 yaitu wabah virus corona atau COVID-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional. Dapat ditinjau dari Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Ada 3 jenis bencana, yakni bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial. Yang pertama, bencana alam. Bencana alam ini diakibatkan oleh peristiwa alam, antara lain gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, dan lain-lain. Yang kedua, bencana non-alam. Diakibatkan oleh peristiwa non-alam, antara lain gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, dan wabah penyakit. Wabah dari virus corona atau COVID-19 termasuk dalam bencana non-alam karena meliputi peristiwa di atas tersebut. Yang ketiga, bencana sosial, yaitu diakibatkan oleh manusia, meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat. Selanjutnya, status bencana COVID-19 diterapkan oleh pemerintah. Nah, pada tingkatan nasional bencana COVID-19 diterapkan sebagai bencana nasional oleh Presiden. Ada 3 jenis status bencana COVID-19. Yang pertama, siaga darurat ketika potensi ancaman mengarah pada terjadinya bencana COVID-19 yang ditandai dengan informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan yang diberlakukan dan dipertimbangkan dampak yang akan terjadi di masyarakat. Yang kedua, tanggap darurat, yaitu keadaan ketika ancaman bencana COVID-19 terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Yang ketiga, darurat pemulihan. Maksudnya di sini yaitu keadaan ketika ancaman bencana COVID-19 yang telah semakin meningkat dan belum menurun. Berdasarkan kondisi yang terjadi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menyebutkan bahwa penyebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia dikategorikan sebagai bencana yang setara skala nasional dikarenakan seluruh usaha, daya, dan upaya pemerintah dikerahkan menanggulanginya. Sementara itu, sesuai dengan Undang-Undang 24 tahun 2007 dan arahan Presiden, maka pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk menentukan status keadaan darurat, yaitu tanggap darurat, dengan menetapkan status siaga darurat COVID-19. Nah, apa sih dampak dari bencana COVID-19? Yaitu ada 5 indikator yang digunakan untuk menetapkan status bencana dari COVID-19 tersebut. Yang pertama, jumlah kematian, kerugian harta benda, kerusakan prasarana dan sarana, cakupan luas wilayah yang terkena COVID-19, dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan. Selanjutnya, untuk kasus COVID-19 tersebut, penyakit tersebut ditetapkan bencana nasional, dan jika dilihat dari Kepres nomor 12 tahun 2020, menetapkan COVID-19 sebagai bencana nasional karena memiliki banyak dampak-dampak yang ditimbulkan, termasuk yang pertama, jumlah korban dan kerugian harta benda disebabkan oleh COVID-19 atau coronavirus semakin meningkat setiap harinya. Yang kedua,
Cakupan wilayah yang berdampak semakin meluas tercatat. Per hari COVID-19 telah menyebar hingga ke 34 provinsi yang ada di Indonesia. Yang ketiga, dampak wabah COVID-19 tersebut tidak hanya dari segi kesehatan, namun juga aspek sosial ekonomi yang luas. Selanjutnya, World Health Organization atau WHO, yaitu Badan Kesehatan Nasional, menetapkan bahwa COVID-19 sebagai pandemi. Nah, itulah tadi materi saya tentang bencana COVID-19. Sekian, terima kasih. Pak Rambo. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan tentang bencana dari COVID-19. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.